أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور السري ومذانك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه وسلم يا نور أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, yang masih memberikan nikmat-nikmatnya yang banyak kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari yang ke-16. Kalau ada yang masih 14, nah berarti terlambat semalam puasanya lah. Hanya 14 hari aja. Nah, itu pribadi adalah. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di bulan suci Ramadan tahun ini, kita alhamdulillah dapat melaksanakan kegiatan ibadah Ramadan lebih normal dari tahun sebelumnya. Tarawih lebih normal, puasa lebih nyaman, tadarus sudah normal juga dibandingkan dengan tahun kemarin, Ramadan yang kemarin. Ramadan kemarin kita masih ingat tarawih ada yang diam-diam, mik keluar dimatiin. Sekarang sudah nyaring semua, alhamdulillah. Tadarus enggak ada. Pada bulan Ramadan ini, alhamdulillah, kita semua berkat kita sabar menjalani ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita sekarang sudah lebih nyaman di bulan suci ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau ulun melihat jamaah yang cukup banyak dan sangat banyak menurut ulun ini ulun gembira sekali, luar biasa. Semangat bapak-bapak, ibu-ibu dalam menjalankan ibadah, terutama sholat berjamaah, ini sangat luar biasa, alhamdulillah. Setelah subuh disambung lagi dengan kuliah lagi, kurang lebih setengah jam atau kurang lebihnya. Kalau sebulanan pian kuliah terus nangka ini, di akhir Ramadan tinggal wisuda aja lagi ya. Kuliah terus setiap pagi. Tinggal wisudaan aja lagi nanti. Selamatan. Tamat sudah. Ini luar biasa ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita di sini. Kalau diserap setiap yang disampaikan oleh guru-guru yang duduk di majelis ini, maka insya Allah cukup untuk kita, cukup untuk pian berataan menjalankan ibadah, bekal dalam menjalani kehidupan kita dengan baik insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini ulun dapat tema yang berkenaan dengan Al-Quranul Karim, keutamaan atau kelebihan Al-Quran, kitab suci kita. Ulun tidak akan berpanjang lebar, ulun hanya akan membacakan beberapa hadis yang berkenaan dengan fadlul Quran,
keutamaan Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama bahwa Al-Qur'an ini diturunkan pada bulan suci Ramadan. Banyak perkara yang menjadikan bulan Ramadan ini mulia, lebih mulia dari bulan-bulan yang lain. Yang pertama karena diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan ini. Yang kedua karena diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga diantaranya karena adanya Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Ini diantara yang menyebabkan Ramadan lebih istimewa dari bulan lain. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, yang merupakan petunjuk buat kita umat manusia. Di ayat lain ada hudal lil muttaqin, khusus untuk orang yang beriman. Di sini hudan linnas secara umum. Kita kadang-kadang pernah mendapati, kita pernah mendengar ada orang yang belum beriman, ada orang yang non muslim, lalu dia kaji Al-Quran, dia baca Al-Quran walaupun dengan terjemahnya saja. Setelah sampai kepada ayat tertentu, mereka dapat hidayah dari Allah. Akhirnya apa? Masuk Islam. Ini menjadi petunjuk buat manusia secara umum. Dapat hidayah memeluk Islam setelah membaca terjemah Al-Quran. Hudan linnas. Di dalam ayat lain, qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Bahwasanya Al-Qur'an itu untuk orang yang beriman. Yang pertama adalah sebagai petunjuk. Kalau kita gali Al-Qur'an, maka kita akan semakin dekat dengan hidayah dari Allah. Kita akan semakin dekat kepada Allah kalau kita mengkaji Al-Quran. Di mana kita bisa mengkaji Al-Quran? Di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis ta'lim. Jadi majlis ta'lim itu semuanya isinya adalah menjelaskan daripada kandungan Al-Quran. Fikih ambilannya dari Al-Quran juga dasarnya. Kemudian dikembangkan oleh para ulama. Hukum-hukum fikihnya dijelaskan semuanya. Belajar tasawuf semuanya dari Al-Quran. Belajar tauhid semua sumbernya dari Al-Quran. Semua ilmu-ilmu yang ada ini menjelaskan daripada kandungan isi Al-Quran. Maka dengan kita hadir di majlis-majlis ilmu, maka secara tidak langsung kita sudah mendalami, memahami isi-isi Al-Quran ini. Jadi hadir di majlis ilmu, mendalami Al-Quran bukan dengan cara membaca terjemah Al-Quran. Aku hendak mendalami Al-Quran. Nukar terjemah di pasar, baca sendiri, pahami sendiri, unggut-unggut sendiri kan. Ya kalau unggut-unggutnya bujur, kalau unggut-unggutnya salah yang dipahami, ini bahaya. Sebab tidak semua isi kandungan Al-Quran itu bisa kita pahami begitu saja. Harus ada tafsirnya, ada penjelasannya. Tapi kalau sekedar kita ingin membaca terjemahnya, sekedar ingin mengetahui terjemah Al-Quran, silahkan.
tapi bukan untuk berfatwa dengan modal terjemah tadi. Ini kan bahaya nih. Ada yang berfatwa menyampaikan satu hukum hanya bermodal terjemah, memahami terjemah Al-Quran. Tapi kalau sekedar kita ingin mengetahui apa ini terjemah ayat ini, apa arti ayat ini, bolehlah kita baca terjemah Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran ini sangat istimewa, pahalanya sangat besar sekali. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Dhau'uhu ahsanu min dhau'is syamsi fi buyutid dunya. Law kanat fikum fama dhannukum billadhi 'amila bihi." Orang yang membaca Al-Quran, barang siapa membaca Al-Quran, kemudian dia mengamalkan dengan yang dibacanya dari Al-Quran tadi. Jadi yang pertama baca dulu Al-Quran, setelah itu amalkan isinya. Orang yang mempraktekkan seperti ini, maka pertama yang beruntung adalah kedua orang tuanya. Ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Maka orang tuanya, kuitannya, abah mamanya, pada hari kiamat akan dipasangkan mahkota di atas kepalanya. Gara-gara siapa? Gara-gara anaknya membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Jadi untung benar yang punya anak bisa baca Quran.